Ketika Anda bangun di kamar dengan alarm smartphone, menyeruput kopi instan, dan segera menatap layar komputer. Sepanjang hari, notifikasi terus berdenting, deadline mengejar, dan tubuh semakin lelah. Lalu, suatu sore tanpa rencana, Anda berjalan ke taman dekat kantor. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Saat duduk di bawah pohon rindang, Anda merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Napas menjadi lebih dalam tanpa disengaja. Ketegangan di pundak perlahan mencair. Pikiran yang tadi berisik kini mengalir seperti air sungai. Dalam 15 menit Anda merasa lebih segar daripada setelah 8 jam tidur semalam. Inilah paradoks modern. Kita menghabiskan uang untuk suplemen, terapi, dan gadget kesehatan, sementara penyembuhan alami tersedia gratis di luar jendela. Kita membangun gedung pencakar langit tetapi kehilangan koneksi dengan tanah. Kita meminum air kemasan, sementara tubuh kita 60% terdiri dari air yang sama yang mengalir di sungai. Tapi ini bukan sekadar tentang jalan-jalan supaya segar. Ada sesuatu yang lebih mendalam terjadi di sini. Para ilmuwan di Jepang menemukan bahwa mandi hutan atau Shinrin-yoku meningkatkan sel pembunuh alami tubuh sebesar 40%. Penelitian di Stanford membuktikan bahwa 90 menit di alam dapat mengurangi aktivitas di area otak yang terkait dengan depresi. Tubuh kita ternyata lebih mengenali bahasa alam daripada bahasa teknologi. Pertanyaannya menggelitik, mengapa? Mengapa bau tanah basah setelah hujan begitu menenangkan? Mengapa suara ombak bisa menidurkan kita lebih baik daripada white noise? Mengapa melihat warna hijau daun secara instan mengurangi stres? Jawabannya mungkin lebih dalam dari yang kita duga. Selama 300.000 tahun, manusia berevolusi bersama alam. DNA kita terprogram untuk merespons bau tanah, suara burung, dan sentuhan angin. Namun, dalam 100 tahun terakhir, kita mengurung diri di dalam kotak beton. Seperti memaksa ikan hidup di darat, lalu heran mengapa ia stres. Tubuh kita protes dengan cara halus, insomnia, kecemasan, imunitas yang menurun. Kita menyebutnya penyakit modern. Padahal mungkin ini adalah kesedihan ekologis, kerinduan bawah sadar akan hubungan yang terputus. Tapi ada harapan. Alam tidak pernah menolak kita. Seperti ibu yang sabar, ia selalu menunggu anaknya kembali. Dan yang menakjubkan, kita hanya perlu membuka pintu untuk merasakan penyembuhan itu segera bekerja. Pertanyaan besarnya, apakah kita cukup berani mengakui bahwa kita bukan tuan atas alam, melainkan bagian darinya? Bahwa penyembuhan sejati mungkin tidak datang dari apotek, tapi dari tanah di bawah kaki kita. Kita hidup di era yang dianggap paling maju dalam sejarah manusia, tetapi juga yang paling terasing dari alam. Sebuah penelitian di Journal of Environmental Psychology mengungkapkan bahwa rata-rata orang modern menghabiskan 93% waktunya di dalam ruangan. Kita telah menciptakan dunia buatan yang terus-menerus memutus kita dari akar biologis kita sendiri. Tapi mengapa? Bagaimana kita sampai pada titik di mana hubungan dengan alam menjadi sesuatu yang harus dijadwalkan di kalender? Nanti akhir pekan saya hiking. 1. Ilusi kemajuan yang memutus akar. Sejak revolusi industri, manusia mulai memandang alam sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Filosofi Francis Bacon dan René Descartes menanamkan gagasan bahwa alam adalah mesin raksasa yang harus dikendalikan demi kemajuan manusia. Kita membangun kota-kota yang seolah ingin membuktikan, lihat, kami tidak membutuhkan hutan atau sungai lagi. Tapi tubuh kita tidak ikut berevolusi secepat teknologi. Otak limbik kita, pusat emosi dan memori, masih sama dengan otak nenek moyang pemburu peramu. Ketika kita menghabiskan hari-hari di bawah lampu LED, otak kita masih merindukan matahari. Saat kita tidur di kamar tertutup, tubuh kita masih mencari ritme siang malam yang diatur oleh terbit dan terbenamnya sang surya. 2. Nature Deficit Disorder. Istilah yang dicetuskan oleh Richard Louv ini bukan diagnosis medis, tetapi menggambarkan krisis tersembunyi zaman modern. Anak-anak yang tidak pernah bermain di lumpur memiliki sistem imun lebih lemah. Studi University of Helsinki, orang yang jarang melihat warna hijau alam lebih rentan terhadap kecemasan. Univ Exeter. Bahkan tanaman palsu di kantor bisa meningkatkan stres karena otak kita tahu itu bukan yang asli. Kita seperti ikan dalam akuarium yang lupa lautan, masih hidup, tapi tidak pernah benar-benar hidup. 3. Alam sebagai cermin kejiwaan. Carl Jung percaya bahwa ketidaksadaran manusia terhubung dengan alam melalui archetype, simbol universal yang ada dalam mimpi, mitos, dan alam itu sendiri.
Ketika kita kehilangan kontak dengan alam, kita kehilangan akses ke bagian jiwa yang paling mendasar. Filsuf Heidegger menyebutnya ketiadaan tempat atau homelessness, perasaan terasing bukan karena tidak punya rumah, tetapi karena rumah kita, bumi, telah berubah menjadi sekedar sumber daya yang dieksploitasi. 4. Business wellness yang justru menjauhkan dari penyembuhan alami. Lihatlah ironi ini. Kita membeli suplemen vitamin D sintetis, tapi lupa bahwa 20 menit di bawah matahari pagi bisa memproduksinya secara alami. Kita memutar rekaman suara alam untuk meditasi, tapi takut terkena kotoran jika duduk di rumput. Kita menghabiskan uang untuk aromaterapi lavender dalam botol, tapi tidak mengenali bau lavender asli yang tumbuh liar. Kita telah mengkomodifikasi alam menjadi produk, sesuatu yang dikemas, diberi merek, dan dijual kembali kepada kita, padahal ia selalu ada di luar jendela, gratis. 5. Sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apa yang lebih berbahaya? Terkena kotoran saat menyentuh tanah, atau terkena efek samping obat tidur karena tubuh tidak bisa rileks secara alami? Kita takut pada hal yang salah. Kita telah diajarkan bahwa alam itu kotor, berbahaya, atau tidak produktif. Tapi lihatlah, di Jepang terapi mandi hutan diresepkan dokter untuk menurunkan tekanan darah. Di Norwegia, friluftsliv, hidup di alam terbuka, diajarkan sejak TK sebagai keterampilan hidup utama. Di Finlandia, ibu-ibu rutin membiarkan bayi mereka tidur siang di luar ruangan meski suhu di bawah nol, karena percaya udara segar memperkuat imunitas. Kita telah memutus diri dari apotek terbesar di dunia, alam itu sendiri. Tapi bagaimana efek pemutusan ini pada tubuh dan pikiran kita? Apa yang sebenarnya terjadi di tingkat sel, hormon, dan neuron ketika kita mengurung diri dalam kotak beton? Dan yang lebih penting, bisakah kerusakan ini diperbaiki? Duduklah sejenak dan bayangkan ini. Setiap kali Anda menghabiskan hari di dalam ruangan tanpa melihat langit, tubuh Anda mengirimkan sinyal darurat yang tidak Anda dengar. Kulit Anda merindukan sentuhan matahari untuk memproduksi vitamin D. Paru-paru Anda menerima udara 5-10 kali lebih tercemar daripada di alam terbuka. Bahkan mata Anda, yang berevolusi untuk fokus pada horizon, terjebak dalam jarak 30-60 cm ke layar, menyebabkan computer vision syndrome. 1. Tubuh yang membangkang. Penelitian di International Journal of Environmental Research and Public Health menunjukkan 20 menit di alam menurunkan kortisol, hormon stres sebesar 13,4% lebih efektif daripada relaksasi di dalam ruangan. Paparan bakteri tanah, Mycobacterium vacca, meningkatkan produksi serotonin, zat kimia otak yang diincar oleh obat antidepresan. Pasien rumah sakit dengan jendela menghadap pohon sembuh 30% lebih cepat. Tubuh kita dirancang untuk berkomunikasi dengan alam melalui ritme sirkadian yang diatur oleh matahari, sistem saraf parasimpatik yang aktif di lingkungan alami, mikrobioma kulit yang membutuhkan interaksi dengan ekosistem. Tanpa ini, kita seperti ponsel yang dicabut dari pengisi dayanya, pelan-pelan kehabisan energi. Pikiran yang terperangkap. Sebuah studi Stanford tahun 2015 menemukan fakta mencengangkan. Partisipan yang berjalan 90 menit di alam menunjukkan penurunan aktivitas di subgenual prefrontal cortex, area otak yang terkait dengan depresi dan overthinking. Sebaliknya, kelompok yang berjalan di kota mengalami aliran pikiran negatif yang terus-menerus. Alam memberikan apa yang psikolog sebut soft fascination, stimulus yang menarik perhatian tanpa menguras mental. Berbeda dengan hard fascination kota, iklan, notifikasi, lalu lintas. Directed attention fatigue, kelelahan otak karena terus dipaksa fokus. 3. Generasi yang hilang kontak. Anak-anak zaman sekarang bisa mengenali 1000 logo perusahaan, tetapi tidak bisa mengidentifikasi 10 tanaman di halaman sendiri. Dampaknya, ADHD meningkat 42% dalam 10 tahun. Miopi melonjak karena kurang paparan cahaya alami. Defisit sensorik, kulit tidak bisa membedakan angin sepoi-sepoi dengan AC. 4. Ekosistem internal yang rusak. Tahukah Anda? Orang dengan mikrobioma kulit lebih beragam karena sering kontak dengan alam, memiliki sistem imun lebih kuat. Helsinki. Phytoncides, senyawa antimikroba yang dikeluarkan pohon, meningkatkan sel NK, pembunuh alami, kanker sebesar 5%.
kita telah memutus rantai evolusi 2,5 juta tahun dalam 2 generasi. 5. Alarm yang tidak didengar. Tubuh sebenarnya terus berteriak. Insomnia, ritme sirkadian kacau. Kecanduan gula, tubuh mencari energi cepat karena tidak mendapat charging alami. Brain fog, otak keracunan CO2 dalam ruangan. Tapi kita malah mengatasinya dengan pil tidur, bukan paparan matahari pagi. Energy drink, bukan udara pegunungan. Nootropik, bukan berjalan di hutan. Satu, mulai dengan keberanian untuk tidak produktif. Di tengah budaya yang memuja kesibukan, duduk diam di bawah pohon selama 20 menit tanpa melakukan apapun adalah tindakan revolusioner. Cobalah, forest bathing ala Shinrin-yoku, bukan hiking atau olahraga, tapi sekadar berada di alam dengan seluruh panca indera. Studi di Jepang menunjukkan 40 menit mandi hutan menurunkan hormon stres lebih efektif daripada meditasi di dalam ruangan. Grounding, melepas alas kaki dan menyentuh tanah langsung. Penelitian menunjukkan elektron bumi menetralkan radikal bebas dalam tubuh. Journal of Environmental and Public Health. 2. Mencuri kembali waktu dari mesin aturan. 25 IGMA. 20 menit sehari di ruang terbuka untuk menurunkan tekanan darah. 5 jam sebulan di hutan ringan untuk meningkatkan kreativitas. 3 hari setahun di alam liar untuk mereset sistem saraf. Teknik screen fasting. Setiap 90 menit kerja, 10 menit melihat sesuatu hijau di kejauhan untuk mencegah miopi dan kelelahan mental. 3. Menjadi pemburu pengumpul modern. Kenali 5 tanaman liar yang bisa dimakan di sekitar Anda. Aktivitas ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik seperti yang dialami nenek moyang kita saat mengumpulkan makanan. Bird listening. Latih telinga untuk mengenali 3 suara burung berbeda. Studi University of Surrey menunjukkan ini meningkatkan koneksi otak kanan-kiri lebih baik daripada terapi musik. Tak perlu jauh ke hutan. Taman mini, tanam sesuatu yang bisa disentuh setiap hari, lavender, mint, atau sukulen. Sentuhan daun merangsang produksi oksitosin. Air alami, minum dari gelas tembikar sambil membayangkan sumber air pegunungan. Efek placebo? Tidak. Air dalam wadah alami memiliki struktur molekul berbeda. Bawa batu licin dari sungai sebagai pengingat taktil untuk melepas stres. 5. Arsitektur biofilik yang murah. Jendela kehidupan. Letakkan meja kerja menghadap pohon, bukan dinding. Penelitian menunjukkan pemandangan alam meningkatkan produktivitas Milblend Spaceport. Suara alam digital. Gunakan aplikasi yang memainkan suara alam acak. Otak kita merespons pola tidak terduga seperti di alam nyata. 6 ritual pagi paleo. Ganti 30 menit pertama setelah bangun tidur dengan matahari mata. Paparkan wajah ke matahari pagi selama 10 menit untuk mengaktifkan produksi serotonin. Kaki telanjang, berjalan di rumput berembun untuk stimulasi titik akupresur. Napas akar hirup dalam-dalam sambil membayangkan akar tumbuh dari kaki ke tanah. 7. Mengubah ancaman menjadi obat. Apa yang dianggap berbahaya justru penyembuh. Kotoran, mikroba tanah meningkatkan ketahanan stres. Ion negatif dalam udara setelah hujan mengurangi depresi. Angin, stimulasi tak terduga pada kulit mengaktifkan sistem saraf vagus. 1. Penemuan kembali bahasa yang hilang. Di balik semua teori dan penelitian ini, ada satu kebenaran mendasar yang mengguncang. Kita bukan tamu di alam ini. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Setiap sel dalam tubuh kita bergetar pada frekuensi yang sama dengan medan magnet bumi. Darah kita mengandung kadar garam yang hampir identik dengan air laut purba. Ritme jantung kita selaras dengan gelombang mikro yang dipancarkan oleh petir di atmosfer. 2. Penyatuan kembali yang mistis dan ilmiah. DNA kita menyimpan memori alam. Telomer memanjang saat terpapar lingkungan alami. Air dalam tubuh bereaksi. Molekul air dalam sel merespons perubahan medan elektromagnetik bumi sebagaimana tanaman merespons matahari. Fraktal alam dalam otak, pola percabangan neuron kita mencerminkan pola percabangan sungai dan pepohonan. 3. Paradoks besar zaman kita. Kita telah menciptakan dunia yang
memberi oksigen buatan tetapi menghilangkan oksigen alami, menghasilkan makanan sintetis tetapi merusak tanah subur, menciptakan obat-obatan canggih tetapi meracuni apotek alami terbesar. 4. Penyembuhan sejati menjadi alam yang sadar diri. Ini bukan tentang menggunakan alam untuk penyembuhan, tetapi menyadari bahwa Anda tidak pernah terpisah darinya. Saat Anda menyentuh pohon, dua sistem kehidupan saling berkomunikasi. Ketika Anda menghirup udara hutan, Anda bernapas dengan paru-paru bumi. 5. Praktik kesadaran radikal. Meditasi akar. Visualisasikan sistem akar tumbuh dari tulang ekor Anda, menyatu dengan jaringan mikoriza bawah tanah. Mandala alam. Temukan pola fraktal alam di tubuh Anda sendiri. Pembuluh darah, bronkus, sistem saraf. Ritual air liur. Kunyah daun mint atau kemangi lalu ludahkan ke tanah pertukaran mikrobioma paling purba. 6. Visi untuk masa depan. Bayangkan kota di mana gedung pencakar langit memiliki struktur akar seperti pohon. Parkiran dirancang sebagai ekosistem basah. Anak-anak belajar ekologi dengan merasakan getaran pohon. Undangan terakhir. Alam tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan alam. Tapi mungkin lebih dalam dari itu. Kita adalah cara alam mengenali dirinya sendiri. Setiap kali Anda merasakan kedamaian di hutan, itu adalah bumi yang sedang merangkul bagian dari dirinya yang telah lama pergi. Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Teruskan sebagai makhluk terasing yang mencoba menaklukkan alam, atau bangun sebagai kesadaran alam itu sendiri yang sedang mengalami bentuk manusia. Ketika akhirnya kau mengerti bahwa setiap tarikan napasmu adalah pasang surut samudra, setiap denyut nadimu adalah getar jantung gunung, dan setiap kerinduanmu adalah panggilan bumi kepada dirinya sendiri. Di sana, di tepi kesadaran ini, kau tidak lagi mencari penyembuhan, karena kau telah menjadi sungai yang mengalir, pohon yang tumbuh, dan tanah yang memberi hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.